Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 170. Pada hikmah nomor 170 ini Imam Ibnu Athaillah menuliskan rubama dakhala riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Kadang-kadang ria itu masuk kepadamu dari arah yang orang tidak bisa melihat kepadamu. Nah, ini bahasan ria. Ini merupakan salah satu bahasan yang sudah kita dengar dari sejak kita kecil. Kalau umat Islam yang suka ngaji, insya Allah akrab dengan bahasa ria. Ria terkadang dimaknai oleh sebagian orang sebagai pamer. Kepengin dilihat oleh orang lain. Lalu ada yang mengatakan ria adalah beramal tidak karena Allah, tapi karena sesuatu yang selain Allah. Nah, ria ini tentu banyak dibagi. Ada yang mengatakan ria besar, ada yang mengatakan ria kecil. Bahkan ria ada yang mengatakan sebagian dari syirkul asghar, yaitu syirik yang kecil, menyekutukan Allah tetapi menyekutukan yang bukan berarti keluar dari Islam, itu ria kecil atau syirik kecil. Nah, kalau di sini pada syarahnya itu ria dibagi menjadi dua. Ada ria jali yang terang-terangan, ada ria khofi yang samar. Ria jali, ria yang terang, ria yang jelas itu gimana? Contohnya, ketika kita berbuat sesuatu di hadapan orang banyak karena ingin mendapatkan pujian mereka, itulah jelas ria. Misalnya kita mau beramal punya uang 100.000. Wah, nanti ini uang kita mau kita kasihkan di depan si Anu, di depan si A, di depan si B, di depan masyarakat supaya apa? Supaya kita dipuji sebagai orang dermawan. Nah, perbuatan seperti itu dinamakan perbuatan ria. Dalam konteks ilmu tasawuf, maka perbuatan ria seperti itu, maka pahalanya itu 0, batal, gitu kan? Nah, yang kedua, ria yang khafi, yang samar. Contohnya kita mau bersedekah, nggak ada yang melihat. Udah jangan sampai ada yang melihat. Supaya apa? Supaya kita belajar ikhlas. Nah, tetapi udahlah kita bersedekah nggak ada yang melihat, siapapun nggak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi suatu saat ketika kita tidak mendapatkan penghormatan, kita tidak mendapatkan sesuatu dari masyarakat, merasa jengkel. Wah, saya sudah sering bersedekah, saya sudah sering ibadah kok gak ada yang hormatin. Nah, itu juga sama merupakan ria. Dengan kata lain, setiap perbuatan yang dilakukan tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai ria. Nah, ria ini masuk ke dalam diri kita, ada yang terang-terangan, ada yang tersembunyi. Bahkan nggak ada orang yang tahu kalau kita ini adalah orang yang ria. Lalu ciri-cirinya apa? Ria yang tersamar itu, yaitu kalau kita nggak mendapat penghormatan yang pantas dari orang lain, kita merasa nggak enak, nggak senang pada orang tersebut. Itu contoh ria yang samar. Nah, kalau contoh ria yang terang-terangan sudah jelas, kita sendiri tahu. Misalnya mau mengasih, pengen dipuji orang, kepengen dilihat orang, itu termasuk ria. Jelas ya, jadi hati-hati dengan bahaya ria. Singkatnya beginilah, ria itu merupakan salah satu penyakit hati, di mana penyakit hati yang bernama ria ini kalau menyerang hati kita, salah satu dampaknya adalah terhapusnya pahala dari amalan-amalan perbuatan kita. Kita mungkin bersedekah jutaan,
ratusan juta, miliaran, tapi pahalanya bisa jadi nol gara-gara ria. Kita mungkin suka sholat tahajud, kita mungkin suka sholat berjamaah, rajin sekali, semuanya kita kerjakan, tetapi pahalanya bisa menjadi nol gara-gara ria. Oleh karena itu, sebagai muslim yang baik, yang kepengin amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus mewaspadai penyakit hati yang bernama ria. Usahakan sebisa mungkin ketika kita mau beramal karena Allah. Kenapa kamu sedekah? Karena Allah memerintah saya sedekah. Ya sudah. Ikhlas nggak? Ikhlas. Ya. Nah, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha ikhlas, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak ria, ya sudah, itulah batas kemampuan kita, itulah yang nanti akan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca lagi hikmah nomor 170. Rubama dakhala riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Kadang-kadang ria itu masuk kepadamu dari arah yang terang. Kadang-kadang ria itu masuk kepadamu dari arah yang orang tidak bisa melihat kepadamu, yaitu ria khafi. Jadi kalau ria yang jali, yang jelas itu kita bisa mengidentifikasinya. Kalau kita beramal kepengin dipuji orang, kepengin disanjung orang, pengen mendapatkan bahas orang, bisa dipastikan mungkin itu adalah ria. Sehingga kita bisa mengobatinya. Oh, ini harus diobati. Oh, ini harus dibenarkan supaya ikhlas. Tetapi hal-hal yang tersamar, susah. Kita misalnya sudah sholat, nggak ada yang tahu, nggak ada yang siapa. Lalu suatu saat kemudian kita kepengin menceritakan perbuatan kita tersebut. Nah, itu termasuk salah satu ria yang khafi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.